Kebetulan kan kemarin hari AIDS sedunia, Pak Dewo. Kalau di Bali berapa sih jumlah penderita HIV? Yang sudah yang sudah diketahui hasil tes itu Iya. dari data dinas kesehatan ini Data dinas kesehatan, sampai akhir Oktober kemarin ini, akhir Oktober Iya. nih, bulan lalu ini, itu jumlahnya kayaknya sampai 30 ribuan deh. 30 ribuan. Ya. Sebulan itu di tempat saya yang LSL tes itu bisa sampai 100 orang. Satu bulan. Satu bulan Yang tes 100 orang orang. gay. Ya, Yang positif. Yang positif. Maksudnya yang tes. Yang tes 100, yang positif minimal 10. Bisa sampai 15. Yang kemarin November ini 14. Di rumah punya istri, di luar punya suami, biasanya begitu. Ada yang gitu, Dok? Banyak ada. Banyak yang gitu? Banyak juga. Di rumah punya istri, di luar dia punya suami. Di luar punya suami. Artinya dia jadi perempuannya kalau di luar. Kalau di luar dia jadi perempuan. Iya. Rata-rata usia masih muda. Dari anak-anak ada. Di bawah, saya sering dapat informasi dari petugas lapangan itu bahwa ada anak-anak yang masih sekolah sudah menawarkan diri untuk bisa dibayar untuk melakukan hubungan seks. Maksudnya yang masih sekolah SMA gitu. Anak SMA lelaki nih. Laki-laki SMA kelas 3. Ibu-ibu juga harus waspada sama suaminya karena ada suaminya yang di rumah punya istri, di luar dia punya suami. Inilah ibu-ibu datang bahwa suaminya sering pulangnya terlambat. Setelah dicek wah dia punya pacar laki-laki juga gitu. Di Denpasar nih. Iya, di Denpasar. Banyak yang begitu. Banyak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Dewa Nyoman Suyetne. Bapak dari Yayasan Kerti Praja. Enten nggih. Yayasan Kerti Praja niki kan yayasan yang bergerak di bidang penanggulangan HIV bagi para pekerja seksual kan enten ya. Salah satu. Oh, salah satunya. Oh, selain itu ada program lagi, kita banyak. Selain pekerja seks perempuan kita, pokoknya populasi kunci itu ada pekerja seks perempuan, laki-laki seks laki-laki. Kemudian ada yang transgender gitu. Kemudian ke masyarakat umum juga. Kita juga humanitarian untuk membantu di tempat-tempat bencana seperti itu ya. Banyak program. Berarti kita. Bukan hanya menanggulangi pekerja seks perempuan aja berarti bukan. Awalnya gitu ya. Awalnya ya kan semakin kesini semakin perkembangan berubah ya. Berarti dari dulu kan Tiang sering wawancara Bapak kan waktu Tiang masih di Tribun Bali kan lewat telepon tapi keseringan terakhir Tiang ketemu Bapak di kantor juga pernah sekali. Kebetulan Tiang juga sering ke kantor dulu Pak. Nyari data sekalian tes juga. Berarti syukurnya waktu dulu Tiang tes itu masih negatif Pak. Dulu tes ulang lagi. Tes ulang lagi ya. Berarti harus terus tes Pak setiap tahun. Kalau kan tergantung tahu berisiko apa tidak. Kalau tidak merasa berisiko ngapain tes terus? Itu kan mahal biaya walaupun gratis pemerintahnya mahal beli reagen kan. Berarti masyarakat kalau tes ke HIV ke sana itu gratis Pak? Gratis. Kalau puskesmas juga gratis Pak. Kalau BPJS kan gratis. Kalau dana BPJS di puskesmas itu paling bayar karcis 25.000. Kalau di Sanglah 80.000, di Wangayo mungkin 30.000. Gitu. Karcis saja. Kalau tidak punya BPJS kan. Sebenarnya tesnya gratis. Itu kan karcis daftarnya aja bayar. Genten. Pak, mic-nya agak ke depan dikit Pak. Genten pun. Siap. Nah, Tiang tertarik ngobrol sama Pak Dewo karena Pak Dewo kan orang lapangan ya, koordinator lapangan dari Yayasan Kerti Praja ini kan. Jadi kan Pak Dewo berarti sering ke tempat-tempat prostitusi di komplek-komplek. Ya salah satunya. Selain tempat prostitusi, napi malah Pak. Karaoke remang itu juga. Akan pekerja seks itu kan sebenarnya saya awali begini dulu biar dimanapun di provinsi di Indonesia ini ada pekerja seks. Cuma bisa didata atau tidak tergantung concern pemerintah daerahnya atau ada LSM nggak di sana yang lagi mendata gitu. Sebenarnya di mana-mana ada.
Biar bagaimanapun di semua provinsi ada, termasuk di kota kita ini di Denpasar. Nah di Denpasar itu kalau kita kategorikan ada beberapa, bilanglah ada pekerja seks yang langsung dan ada yang tidak langsung. Kalau ini pekerja seks perempuan ya, kalau ngomongin pekerja seks perempuan. Nah kita menjangkau salah satu populasi kuncinya adalah pekerja seks perempuan. Kalau yang populasi kunci itu pekerja seks perempuan yang saya bilang tadi, laki-laki seks laki-laki gitu ya, pecandu narkoba, transgender itu. Ada yang langsung itu yang langsung memang melayani jasa seks. Yang tidak langsung yang gimana? Yang tidak langsung ya itu, yang spa misalnya, salon. Oh, yang berkedok misalnya yang tidak langsung itu berkedok. Spa, salon plus gitu misalnya. Karaoke plus. Karaoke kan minumnya di karaoke walaupun hubungan seksnya tidak di sana kan dia bisa bikin janji, minta nomor telepon mungkin besoknya janji siang gitu. Itu kan yang namanya yang plus itu. Iya. Berarti Pak Dewo orang lapangannya di tempat yang begitu-gitu. Iya, baik dulu. Langsung maupun tidak langsung. Sampai sekarang, Pak. Sekarang yayasan masih mengerjakan itu dan saya bukan langsung gini, berkurang lah. Kalau saya kan staf banyak di sana. Tugas lapangan yang khusus sekarang di sana ada. Dia cuma membantu kadang-kadang kalau ada masalah gitu, kita yang misalnya ada yang pengelolanya agak susah, yang biasanya membantu gitu. Kalau dulu ya setiap hari, kalau zaman dulu. Berarti Pak dari tahun 91 saya sudah. Dari tahun 91 sudah jadi koordinator. Sebelum ada yayasan saya sudah jadi tugas lapangan dulu. Sebelum yayasan berdiri, dulu Prof almarhum itu ada penelitian. Di mana sih kira-kira ini yang risikonya tinggi, yang low price, middle, high. Pekerja seks itu kan ada yang low, yang komplek-komplek, kemudian yang middle, yang high, yang kelas di kute-kute itu kan dianggap high. Di mana sih yang risikonya tinggi itu yang diintervensi gitu dulu awalnya. Baru mendirikan yayasan tahun 92, Yayasan Ketip Raja. Gitu. Oh yayasannya tahun 92 baru. Ya, 92 baru berdiri. Kita sudah mulainya tahun 91, udah biasa di Pantai Kute itu ya tiap malam. Di Pantai Kuto itu ada pekerja seks. Kalau sekarang kan nggak ada ya. Waria dulu nama LSL itu ya, kalau di Kuto LSL sama Waria pekerja seks banyak juga di Kuto yang sekarang kan masih banyak pekerja seks. Masih ya di Kuto ya. Pekerja seks perempuan kan yang di apa namanya di sekarang modelnya lain. Kalau yang semenjak ini akhir-akhir ini ada yang drop pekerja seks ke sana. Drop misalnya di mangkal di mana di jalan di satu mobil gitu. Nah, kalau ada yang manggil hanya lewat telepon aja, bosnya ngirim ke hotel ini, ke hotel ini gitu. Kalau sekarang. Kalau sekarang ya. Banyak begitu sekarang. Kalau kebetulan Tiang kan dulu pernah jadi jurnalis lah. Nah, Tiang sering diajak monitoring ke tempat-tempat prostitusi gitu sama Satpol PP kan. Di Sanur, Padanggala, Danau Tempe, di mana lagi pernah ya diajak, pernah dapat rilisnya itu di Lumintang Pak ya, ada juga ya di Denpasar ya. Nah sampai sekarang masih nggak itu tempat prostitusinya Pak? Masih. Tapi berkurang sudah. Berkurang jumlah dari pekerjaannya. Dari jumlah pekerja berkurang, jumlah rumah-rumah atau ya tempat-tempatnya berkurang juga karena semenjak Covid ini sudah berkurang jauh lah sekarang. Kan banyak yang pindah ke freelance sekarang. Oh, jadi prostitusi ini tempat-tempat ini pekerjanya keluar dari sana, terus membuka sendiri. Ya freelance. Lewat aplikasi. Yang tren sekarang micet. Ya online lah ya micet. Gitu, ya. Yang online nih Pak. Ya bisa di tempat kos-kosan. Ya. Oh yo kan gitu Pak. Kan untungnya kan lebih banyak kalau di kos-kosan. Udah ada bos yang motoh kan, udah ada sewa kamar kan langsung di kamarnya sendiri. Nah kecuali dia ke hotel. Kalau gininya Bapak, apa namanya tugasnya Bapak dari dulu nih di komplek nih ngapain aja Pak? Kan mencegah menanggulangi HIV. Pak ngapain aja di tempat-tempat itu? Tujuan kita kan merubah perilaku. Merubah perilaku berarti ada edukasi. Kita memberikan penyuluhan, memberikan informasi kepada teman-teman pekerja seks agar menyuruh tamunya menggunakan kondom, itu aja. Terakhir berkembang ke tahun 2000-an itu kita membuka klinik di Sesetan itu, Yayasan Ketip Raja ada klinik IMS dan klinik HIV-nya. Nah, kita rujuklah mereka untuk tes HIV itu. Ya, artinya pekerja-pekerja seks di komplek prostitusi itu diimbau lah, disarankan untuk melakukan tes, biar mereka
tahu diri mereka positif atau enggak gitu Pak. Iya, tujuannya kan itu. Kalau mereka ada yang positif, dapat pengobatan kan lebih kecil kemungkinannya menularkan ke orang ke pelanggan-pelanggannya. Tetapi kalau mereka positif, tidak tahu, udah lama positif itu, nanti kan gampang pelanggannya kena kalau tidak pakai kondom. Makanya tujuannya untuk tes itu adalah itu, untuk segera dapat pengobatan sehingga virusnya rendah, lebih susah untuk menularkan ke pelanggannya. HIV ini sekarang ada obatnya Pak? Obatnya ada. Obatnya ada, namanya ARP. Itu fungsinya hanya untuk menekan virus biar tidak memperbanyak diri. Virusnya itu kan tidak beranak, dia mencetak dirinya. Ini tetap dia HIV, cuman dia kalau kena obat HRV itu virusnya sembunyi. Ya. Tidak bisa menularkan, nggak bisa. Terus dia kondisi tubuhnya kan tetap segar. Virusnya seperti sembunyi lah virusnya. Makanya kalau virusnya tidak terdeteksi, walaupun melakukan hubungan seks tidak akan bisa menularkan. Salah satu fungsi obat ini kan selain untuk mengobati kan juga pencegahan sebenarnya. Oh, orang yang belum kena pun bisa pakai? Bisa, itu namanya PrEP. Yang di 2 tempat sekarang ada di di Denpasar ya. Ada di Puskesmas yang di Kereneng di Nur 1 dan di Sesetan. Tapi khusus untuk pekerja seks perempuan dan LSL aja, waria juga. Itu namanya PrEP. Ya itu minum juga sama, setiap hari minum. Untuk yang pekerja seks perempuan, tapi kalau yang laki-laki boleh kalau kita mau hubungan seks baru minum gitu. Oke. Iya. Berarti sangat penting mengetahui bagi yang merasa sering jajan atau bagi yang melakoni pekerjaan seperti itu wajib sebenarnya melakukan tes HIV itu Pak. Iya. Dan itu gratis Pak kalau di yang sering berganti pasangan kan merasa dirinya pernah gak berganti pasangan, itu yang perlu tes sebenarnya. Kalau sudah tidak pernah ganti pasangan, setia satu pasangan, ya tidak curiga dengan suaminya atau istrinya nakal, kan tidak perlu tes. Ngapain tes? Yang perlu tes itu yang curiga dengan suaminya sering ganti pasangan misalnya, atau pekerja seks atau pelanggannya, atau laki-laki yang seks dengan laki-laki, itu yang perlu tes gitu. Oke. Iya. Berarti obatnya ini dalam bentuk apa? Pil, suntik atau pil Pak? Pil ya. Pil diminum setiap hari. Tiap hari minum? Dan obat ini harus diminum setiap hari dan harus tepat waktu. Efek sampingnya ada nggak Pak? Kalau zaman dulu ya, sekarang udah enggak ada. Nggak ada efek sampingnya? Dulu salah satu penyebab orang tidak mau minum obat atau putus obat itu kan efek samping. Mual, tidak mau makan, bisa ruam, macam-macam. Sekarang sama sekali enggak ada. Sekarang HIV-nya nggak ada? Nggak ada efek samping sama sekali. Udah jauh lebih bagus sekarang dibanding dengan yang terus dulu. diperbarui Pak obatnya ini ya? Iya, sekarang lain-lain. Tahun 10-15 tahun yang lalu banyak yang enggak mau misalnya kalau tes kita positif, langsung dapat obat langsung bisa gratis setiap bulan. Itu udah namanya program kita sekarang test and treat. Tes positif langsung dapat obat langsung saat itu bisa mulai langsung. Dan minum setelah dapat penjelasan. Dijelaskan bisa sampai 1-2 jam menjelaskan dokternya itu. Biar mereka betul-betul paham, karena ini kan tidak boleh putus, tidak boleh lupa kan, harus on time terus. Kalau misalnya sekarang jam 10, besok jam 11, lagi 2 hari jam 1, tidak boleh. Nanti boleh gitu Pak? Nanti bisa resisten. Kalau resisten ganti ke lini 2 gitu kan, susah jadinya. Berarti jamnya harus sama gitu? Jamnya sama juga kalau ARP itu harus itu. Ya makanya kita ada pendamping, nanti ketat itu modelnya, ada yang damping, ada yang berarti nggak bisa suka-suka gitu Pak ya? Nggak bisa. Besok nggak usah lah minum obat, lagi 2 hari minum lagi. Nggak ada gitu, nanti sakit ya. Ya, sama dengan tidak minum obat artinya. Berarti harus tiap hari rutin. Kan ada waktunya obat di dalam tubuh. Kadarnya misalnya 24 jam itu habis sudah kadar obat dalam darah ini. Harus dikasih yang baru lagi. Makanya tiap 24 ya harus minum itu. 24 jam. Oke. Nah, kebetulan kan kemarin hari AIDS sedunia Pak Dewo. Kalau di Bali berapa sih jumlah penderita HIV yang sudah yang sudah diketahui hasil tes itu dari data Dinas Kesehatan ini sampai akhir Oktober kemarin ini, akhir Oktober ini, bulan lalu ini, itu jumlahnya 14.577. Di Bali tapi di Denpasar. Ini Denpasar ini saja. Khusus Denpasar. Yang ngomong Denpasar saja. Oke. Di Denpasar ini
sudah 14.577. Nomor 2 kayaknya Buleleng setelah Denpasar. Kalau setahu Bapak, Pak Dewo pernah nggak melihat kalau di Bali sekarang berapa? Kalau di Bali? Kayaknya sampai 30 ribuan deh. 30 ribuan. Ya. Berarti udah naik terus tuh. Teringat yang 2020 terakhir nulis soalnya 21 ribu 2020. Ya. Sekarang 32 ya. Iya, tahun 90 itu satu pun enggak ada kan. Sekarang udah. Dulu ini kan 32 ribu ini kan yang tes, yang tahu positif, yang tahu dirinya positif. Tahu dirinya positif dan niat tes. Iya. Nah, berarti yang di luar ini sebenarnya jumlah realnya jauh lebih banyak. Ya, itu kan makanya dibilang fenomena gunung es yang baru kelihatan kan ujungnya saja. Bawahnya kan tidak kelihatan. Karena orang tidak berani tes. Coba tes. Makanya kita setiap bulan itu ketemu yang baru. Kan ini kenanya udah lama, bukan kena karena begini, kalau tes HIV itu sekarang misalnya hubungan seks sekarang kena, dia baru akan bisa ketahuan positif, hasilnya positif setelah 3 bulan. Selama 3 bulan ini namanya window period. Belum kalau tes hasilnya masih negatif. Berarti kalau sekarang berhubungan seks dengan orang berisiko, minggu depan tes belum hasilnya negatif. 3 bulan lagi baru 3 bulan. Makanya kalau ke tempat-tempat tes namanya klinik PCT di puskesmas itu, kapan hubungan seks terakhir pasti ditanya. Kapan terakhirnya? Misalnya seminggu yang lalu. Baru seminggu yang lalu, lagi 3 bulan ulang ya tesnya. Kalau hasilnya negatif kan. Kalau hasilnya negatif, setelah post tes ngasih hasil itu pasti ada penjelasan begitu. Tolong ulang lagi 3 bulan tesnya gitu. Karena kan baru seminggu. Tapi kalau hubungan seksnya sudah setahun yang lalu terakhir, sekarang tes, tidak perlu tes ulang karena sudah setahun sudah terbentuk antibody. 3 bulan aja sudah terbentuk. Hasilnya pasti positif kalau positif. Gitu. Oh, ya. Dan sekarang saya sampaikan ke masyarakat misalnya, semua puskesmas, ini kita bersyukur ada di Denpasar. Semua puskesmas di Denpasar itu melayani tes HIV. Oh, semua? Semua puskesmas. Gratis? Ada sekitar 30 tempat kalau tidak salah di Denpasar ini. Yang ada gratis? Ya, kalau yang di puskesmas ya gratis. Kalau di tempat-tempat yang di rumah sakit swasta bayar kayaknya. Di rumah sakit swasta misal Surya Usaha. Berarti yang di rumah sakit pemerintah aja? Iya, yang pemerintah ini semua gratis. Ya, kalau yang di swasta kan gaji pegawai perlu kan macam-macam. Kadang-kadang kan pasti orang itu cenderung takut kayaknya Pak Dewo tes HIV gitu. Kalau orang bilang ke petugasnya mau HIV, kayak takut sekali gitu. Ya. Apa kira-kira penyebab kok orang masih dianggap tabu mungkin ya? Karena kurang informasi. Karena kok dianggap HIV itu udah pasti mati, meninggal gitu. Tapi kalau orang tes HIV, seberapapun kuatnya orang itu, misalnya gede badannya atau gimana tegarnya, tapi kalau awal dikasih hasil positif pasti down mentalnya. Down ya pasti. Biasa ya. Di awal itu. Tapi setelah itu biasanya udah biasa. Orang ada ARP, orang minum. Ada nggak fenomena yang Pak Dewo ketahui? Dia sebenarnya begitu tahu tes HIV pingsan. Ada yang pingsan. Pernah ada di kantor saya pingsan sampai depresi pernah nggak? Pokoknya jatuh dia, udah pingsan dia. Ada yang nangis itu ya biasa itu kan. Mungkin dia nggak tahu sekarang udah ada obatnya itu mungkin ya. Biasa itu ada penolakan di awal. Biasa kok saya yang kena, kenapa harus saya, kan begitu biasa di awal itu. Biasa. Makanya kalau tes itu pasti ada konseling, dijelaskan dulu sebelum tes. Dijelaskan semuanya gini, pokoknya ini. Dan hasil tes memberitahu hasilnya pun sebenarnya harus diberikan konseling dulu kan sebelum petugasnya ngasih tahu positif ini. Iya, kan? Makanya konseling sebelum tes, pre-test and post-test. Setelah tes dikonseling lagi. Biar betul-betul jelas gitu. Oke. Ya. Saya berapa kali tes? 4 kali ya. Negatif terus. Saya udah takut dulu. Kalau udah ada berisiko lagi kan tidak perlu tes. Iya. Nah, kalau penyebab HIV ini sekarang apa dominan Pak Dewo? Penularannya maksudnya. Kalau dulu kan saya ingat yang hubungan seks, narkoba gitu. Kalau sekarang gimana? Yang tetap yang tertinggi adalah hubungan seks. hubungan Karena itu kan berisiko ya. Karena semua karena semua orang suka kan hubungan seks kan. Kalau pecandu misalnya jarum suntik berapa sih bisa dihitung dengan jari kan tidak banyak gitu kan. Misalnya dari ibu ke bayi kan tidak juga terlalu banyak. Yang banyak itu yang lewat hubungan seks yang sekarang. Dan itu yang tertinggi adalah dari data nasional itu yang hetero.
Yang hetero maksudnya yang laki perempuan, itu 70% itu yang kasus 70%. Yang ada di Indonesia itu adalah yang hetero. Kalau di Bali gitu juga sama? Sama kayaknya. Tapi karena di tempat saya karena banyak yang tes itu, kalau kan beda dengan di Sanglah. Kalau di Sanglah itu masyarakat umum yang banyak. Jarang yang LSL gitu jarang. Yang di saya itu yang tes yang di Sesetan itu adalah yang LSL dan yang LSL ini laki-laki seks atau bahasa sederhananya homoseks. Ya yang gay, kayak yang masyarakat tahu gay lah. Gay, kaum gay ya. Kaum teman-teman. Orang gay pun tes ke sana juga, Dok. Iya, kalau di tempat saya kan yang petugas lapangannya ada petugas lapangan yang laki-laki seks laki-laki dan pekerja seks perempuan. Ada petugas lapangan khusus untuk itu? Khusus ada di tempat saya. Pak Dewa termasuk? Ada. Saya koordinatornya. Saya enggak ngerti nyari begitu. Karena saya bukan LSL. Kalau bagaimana susah cara mendata? Oh, dari dia tesnya itu. Dia nyari di micet. Cari di micet, di Ornet, di apa itu Geromeo gitu. Dia nyari klien enggak ke lapangan, tinggal mencet-mencet AP saja di rumahnya. Mencet-mencet AP di rumahnya, besoknya datang dah gitu. Besoknya dibikin janji, di apa namanya di aplikasi itu. Ayo besok tes gitu. Setelah dikasih penjelasan, mereka datang. Sebulan itu di tempat saya yang LSL tes itu bisa sampai 100 orang. 1 bulan. 1 bulan yang tes 100 orang gay. Ya, yang positif. Yang positif. Maksudnya yang tes 100, yang positif minimal 10. Oh, berarti di Yayasan Kreatif Rajo ini 1 bulan ada 100 gay yang tes. Ya. Rata-rata 10 positif. Minimal dah 10 itu. Bisa sampai 15. Yang kemarin November ini 14. Oh, ini fenomena agak mengejutkan nih, Pak Dewa. Apa namanya? Gay, kaum gay di Bali artinya kan lelaki sama lelaki lah ya. Ini kalau dari jumlah total di Denpasar berapa totalnya yang positif? Yang positif yang pakai obat aja di tempat saya 400 lebih. Gay yang pakai obat yang minum 400 lebih. Yang minum obat seumur hidup. Kalau susah ngitungnya karena mereka itu tidak ada hotspot seperti pekerja seks langsung, tidak bisa dihitung. Tidak ada cara mengestimasi berapa sih ada gay bukan gay ya. Kalau saya tidak mendiskriminasi gay ya. Kan gini, Dok. Kan gini Pak Dewa, artinya nggak bisa juga kita langsung seks LSL ini kita simpulkan dia gay, kan belum tentu kan. Tidak begini. Tidak, maksud saya saya tidak ada diskriminasi gay tidak boleh, bukan begitu. Gay boleh, yang penting bagaimana seks yang aman. Saya tidak melarang orang jadi gay. Itu kan pilihannya mereka. Orang dari transgender itu kan orientasi seksnya mereka. Tapi lah. Kita risikonya lebih tinggi kalau hubungan seks tanpa menggunakan kondom itu lebih tinggi yang laki-laki seks laki-laki dibandingkan dengan yang hetero yang pekerja seks perempuan. Jauh lebih gampang ini menular. Kenapa gitu, Pak Dewa? Kan gampang lecet, gampang luka. Karena masuknya ke dubur ya. Karena dubur lewat sempit anus, kan. Itu. Nah, ini kalau gay di Denpasar ini orang memang dia khusus pekerja seks atau memang orang biasa ya? Ada pekerja seks, ada yang kerja di mana-mana, di tempat-tempat. Pokoknya orang biasa pun ada yang biasa. Orang biasa. Kan yang gini itu kan banyak, ada yang biseks, ada biseks ini kan sama cewek juga bisa, sama punya istri dan pacaran dengan yang laki-laki di dalam juga. Di rumah punya istri, di luar punya suami, biasanya begitu. Ada yang gitu, Dok? Banyak ada. Banyak yang gitu? Banyak juga. Di rumah punya istri, di luar dia punya suami. Di luar punya suami, artinya dia jadi perempuannya kalau di luar. Kalau di luar dia jadi perempuan sebagai waria, bukan. Oh, tetap jadi laki, cuma tepat dia. Maksudnya kalau laki sama laki itu kan ada yang jadi perempuannya, ada yang jadi lakinya. Ada yang istilahnya kalau di mereka itu ada yang dimasukin, ada yang masukin kan. Kalau yang masukin itu laki-laki, kalau yang dimasukin yang dianggap perempuan, mungkin seperti itu. Iya. Nah inilah, banyak ini kan ini, Dok. Lumayan. Buktinya sebulan kita bisa datang 100 kan banyak berarti. Nah itu rata-rata itu sebulan? Iya sebulan, baru pas satu tempat kan. Kalau di semua puskesmas dihitung di Denpasar ini sebulan bisa hampir 200 yang tes di seluruh Denpasar ya. Di seluruh Denpasar saja yang tes. Itu baru yang mau tes. Belum yang tidak mau, banyak masih yang belum tes. Nah itu tidak bisa dihitung karena susah ngitungnya. Nah, usianya nih rata-rata usia masih muda. Dari anak-anak ada di bawah. Saya sering dapat informasi dari petugas lapangan itu bahwa ada anak-anak yang masih sekolah sudah menawarkan diri untuk bisa dibayar untuk melakukan hubungan seks.
Maksudnya yang masih sekolah SMA gitu. Anak SMA lelaki nih. Laki-laki SMA kelas 3. Jadi saya dikasih lihat chatnya langsung oleh petugas lapangan. Ini Pak Dewo. Ini dia coba ngechat, ya saya coba chat lah itu. Adik mau nggak sama Om? Saya dikasih lihat chatnya 400k. Mau tapi bayar 400k. Berarti kan 400.000 kan. Itu dia aplikasi apa? Hornet kalau nggak salah. Hornet. Iya, kalau nggak salah. Iya, saya dikasih lihat chatnya. Kalau udah dikasih lihat saya udah percaya sih. Saya kasih lihat fotonya, foto anak itu saya dikasih lihat. Orang Bali, Pak? Iya, orang Bali. Dikasih lihat foto anak itu saya dikasih lihat. Oh, ini loh orangnya. Ini orangnya. Ini orangnya masih SMA kelas 3. Sudah berani jual diri gitu loh maksudnya sama om. Ini PL saya kan udah om udah umur 40. Nah, dia nyoba mengerjain maksudnya ngerjain anak ngetes lah yang ngetes lah anak Intel itu ya. Yang nggak ngetes mereka akhirnya ya itu jawabannya begitu, dia bayar 400.000. Berarti kan ada yang begitu. Gitu. Saya aja pernah pengalaman ini. Saya kan dulu awal-awal ikut micet nyoba, saya nggak ngerti micet. Saya suruh teman saya di kantor coba HP saya ikutin micet. Udah ada yang mau nginap di rumah saya, anak kecil. Boleh saya nginap di rumahnya laki-laki. Saya suruh tes ke kantor, saya bilang di kantor banyak ada anak-anak LSL juga yang masih muda-muda. Mau yang muda-muda di kantor saya banyak. Maunya kan saya mau ajak tes. Saya enggak suka yang muda, saya mau yang gitu dia bilang. Kalau saya aja udah tua laku apalagi yang muda ya. Aduh. Ya ginilah fenomenanya sekarang kan ini ya perlunya orang tua perlu mengawasi anak-anaknya kan begitu sekarang. Iya. Kebanyakan kan orang tuanya begitu. Kamu jangan hati-hati kalau cewek sama cowok. Ya, gitu. Kalau perempuan diawasi itu maksudnya. Kalau perempuan diawasi, anaknya yang laki-laki enggak diawasi. Enggak diawasi. Ya, karena dianggap aman-aman aja. Misalnya kalau teman laki-lakinya berkunjung ke rumah di kamar berdua. Iya. Saya kira orang yang laki-laki itu kebanyakan orang luar, enggak, orang Bali banyak. Orang Bali banyak? Orang Bali yang positif itu kan orang Bali, orang Bali. Sebulan itu hampir 2-3 orang ketemu orang Bali yang positif, yang LSL. Sisanya memang ya orang luar biasanya. Kan kesini itu kan karena tempat wisata kan ada orang-orang dari luar itu kan LSL kesini itu kan nyari kerja dia. Nyari kerja maksudnya nyari tamu di sini. Nyari tamu memang untuk hubungan seks gitu misalnya ya. Memang kesini dia banyak memang ada di asing. Memang orang Bali juga banyak. Apalagi fenomena selama Pak Dewo di lapangan ini ada nggak yang misalnya dia ngotot nggak mau pakai kondom gitu, PSK-nya gitu misalnya Pak Dewa, ada nggak yang PSK yang kalau pekerja saya nggak ada. Ada. Yang ngotot nggak mau itu ya pelanggannya yang nggak mau biasanya. Kalau pekerja saya kan udah pintar semua sekarang. Kita udah hampir 30 tahun memberikan informasi, mengedukasi mereka udah pada ngerti. Yang susah itu pelanggannya. Nah, karena kenapa daya tawarnya pekerja saya itu kan rendah. Yang pegang uang kan laki-laki. Dia yang bayar. Kalau dia mau nambah bayarnya gitu kan pekerja seks jadi mau dia kalau kita kalau ditolak udah dapat tamu dia. Kan ada pekerja seks bilang begitu. Daripada saya mati daripada saya mati tidak makan, besok saya mati. Kalau tidak makan kan paling seminggu mati kan. Tapi kalau saya enggak kalau saya menerima pakai kondom kena HIV matinya 5 tahun lagi. Mendingan saya mati 5 tahun lagi dibanding besok. Kan ada begitu. Yang bilang gitu. Iya begitu. Pilihannya kan ada pilihan ya begitu. Kadang begitu ya. Nah inilah susahnya makanya ya informasi ke masyarakat sebenarnya ke pelanggannya dan susah memberikan informasi ke pelanggannya. Nah setahu Pak Dewo ada nggak orang pekerja seks yang positif tapi dia masih menjalani sebagai pekerja seks di prostitusi dan pasar ini? Semua masih. Kalau yang saya tahu itu yang dia kecuali dia udah pulang kampung. Semasa dia tinggal di Denpasar apa kerjaannya enggak ada. Kecuali dia pulang kampung. Kalau semasa dia di pasar dan dia masih tetap dan ada nggak? Sorry Pak Dewa. Ada nggak yang misalnya dia positif tapi dia itu dah kadang lalai nggak pakai kondom gitu, melayani tamu. Dia kan ngakunya make.
Sebenarnya ada yang nggak pakai. Ngaku-ngakunya kan malu, dia bilang nggak pakai. Dan yang teman-teman pekerja seks yang positif itu ada yang sudah pakai obat, ada yang belum. Nah, yang belum ini yang lebih berbahaya sebenarnya. Ada yang gitu? Ada yang pekerja seks, ada yang nggak mau, banyak juga pekerja seks. Banyak pekerja seks yang nggak mau pakai obat. Nggak mau dia. Berarti dia sangat rentan menularkan. Lebih rentan, jauh lebih rentan. Dan ada nggak yang cantik? Biasanya kan orang-orang yang nyari tempat gitu kan pasti milihnya cewek yang ini cantik gitu kan. Pekerja seks kan semua cantik. Orang pelanggan itu kan berbeda-beda. Seleranya seleranya. Ada pelanggan yang bilang begini, yang enggak paham. Cari aja yang jelek berarti sedikit tamunya gitu. Berarti dia kan sehat, sedikit penyakitnya gitu. Ada yang begitu kan, macam-macam. Iya. Nah, itulah makanya karena pekerja seks ini ada yang yang positif masih kerja gitu misalnya, ya paling tidak ya pelanggannya harus dapat informasi sebenarnya. Pelanggannya, nah ini mencari pelanggannya di mana, ini yang susah. Makanya ada penyuluhan di masyarakat. Komisi Penanggulangan Aid Kota Denpasar itu biasanya kan sering bikin penyuluhan di desa-desa gitu. Saya kan sering disuruh ngisi ke Banjar-Banjar. Nah, dan desanya bagusnya di Denpasar kan, desanya sekarang sudah mulai juga untuk membuat program untuk penanggulangan HIV ini. Penyuluhan di Banjar-Banjar. Ya, walaupun tidak belum semua desa, tapi sudah mulailah desa-desa itu menganggarkan sekarang untuk program HIV ini. Ada dorongan dari KPA, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Denpasar itu. Nah, kalau tempat prostitusi di Denpasar nih, Pak Debo, dari semua pekerja seks ini kan, berapa persen yang positif HIV? Kalau hasil serosurvei kan sebelum COVID ya. Sebelum COVID itu Dinas Kesehatan Provinsi selalu mengadakan serosurvei namanya. Serosurvei itu dah untuk ambil darah kira-kira berapa persen yang positif. Itu dulu selalu hasilnya di 15%. 15%. Selalu hasilnya di 15%. Nah, kalau dulu pernah 22%, udah mulai turun kan ya. Nah, sekarang mungkin kalau sekarang udah turun lagi, udah 15% lagi, karena pekerja seks itu sudah semakin ngerti, dia sekarang ini sudah makin berubah lah dibanding dengan yang dulu. Itu. Iya. Itu setiap tahun biasanya ada, semenjak COVID ini udah di stop. Kan menurun ya jumlah gininya di pekerja seksnya menurun. Dia lebih banyak. Nah, fenomena yang sekarang kan justru memberatkan pemerintah dan pihak yayasan seperti Bapak Niki kan. Misalnya di micet online itu gimana caranya memantau nih Pak? Ya, itu dah yang belum ada jalan keluarnya. Belum ada jalan keluar ya? Sama sekali enggak bisa itu yang micet itu enggak bisa dijangkau untuk diedukasi, untuk diajak tes. Teman-teman kita memang berusaha untuk menjangkau. Sudah berusaha ya? Tapi tidak banyak yang bisa didatangkan untuk tes. Ada yang sudah menjangkau itu, tapi susah. Berarti lebih aman ke tempat lokalisasi daripada ke micet berarti Pak Do? Ya, bukannya lebih aman. Lebih sama aman. aja. Kalau udah pakai kondom ya sama aja ya. Karena di micet itu kadang-kadang begini, kalau kita mau chat mereka itu yang jawab bukan mereka, ada bosnya kayak semacam ada bosnya yang nerima itu. Bukan orangnya langsung ya? Ada orangnya langsung dan ada semacam ada yang petugas lah yang menjawab itu, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Adminnya lah ya kayak itulah ya. Makanya susah kalau kita mau ngasih, yang jawab juga adminnya. Iya. Nggak bisa juga begitu yang micet ini. Nah, karena ini susah kan sebenarnya masyarakat harus disadarkan. Masyarakat sebenarnya harus kalau gitu nggak bisa. Pekerja seks itu kan selalu tetap akan ada, sampai kapanpun pasti akan ada, nggak mungkin bisa dihilangkan. Dari zaman dulu kan memang nggak mungkin diberantas lah ya. Meskipun dibongkar pun tempat lokalisasinya, dia akan tumbuh lagi kan gitu. Doli kan ditutup, tapi kan nyebar kan. Nyebar jadinya. Kalau maksudnya kalau ada yang lokalisasi seperti itu kan bisa dikontrol. Tapi kontroversi juga. Dianggap membolehkan ada gitu. Ya itulah susah. Kadang-kadang Indonesia itu terlalu munafik sebenarnya. Ya itulah susahnya ya. Memang susahnya, pasti ada pro kontranya ya. Makanya kita ya berusaha aja tetap jadi. Iya. Padahal sebenarnya lebih bagus dia ada lokalisasi sebenarnya Pak. Sebenarnya kalau dari segi sisi kesehatan ini. Sisi kesehatan. Iya. Tapi dari segi moral gitu ya. Karena bisa dikontrol kan. Iya. Karena sebuah kadang ada kan. Ya pasti ada, tetap di mana-mana ada pekerja seks di mana kan. Nah, terus
kendala yang dihadapi Pak Dewo dan teman-teman di lapangan ini dalam menanggulangi HIV ini napi aja Pak yang paling berat gitu kira-kira kalau yang sekarang selain online ini apa lagi kira-kira? Kalau kendala kan enggak ada sebenarnya, kalau kita kerja tuh ya biasa lancar, cuma kan kemampuan kita terbatas. Kalau di pekerjaan bisa kita kasih informasi, tapi kalau pelanggannya siapa? Yang mengerjakan pelanggannya enggak ada sekarang. Siapa yang ngasih informasi ke pelanggannya? Karena ini yang susah. Kalau pekerja saya kan tahu tempatnya ada di mana. Kalau yang ada hotspot ya, kecuali yang micet-micet itu. Kalau yang micet-micet juga ini kan yang penting kalau tergantung pelanggannya. Sebenarnya pelanggannya harus banyak dikasih informasi sebenarnya. Inilah yang tidak dikerjakan oleh kita. Ya, sudah dikerjakan tapi masih terbatas. Desa berapa sih yang mau menganggarkan untuk itu? Kan beberapa saja. Kalau anggarannya yayasan Bapak ini pemerintah mensupport atau kita ada tenaga disupport oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kota Denpasar, dikasih petugas lapangannya dikasih gitu, ditaruh di sana. Ini petugas lapangan ditaruh sekian di sana. Lebih banyak kita dari donatur asing sebenarnya. Ada donatur asingnya. Donatur asingnya kita. Untuk obatnya mungkin ya, ARV-nya ya. Nah, obat itu dari Dinkes kita dapat. Dari Dinkesnya. Ya. Nah, kita sebenarnya bersyukur, saya selalu bilang bersyukur ada di Denpasar. Dinas Kesehatan Kota Denpasar itu luar biasa bagusnya untuk dalam penanggulangan ini. Dinas Kesehatan Provinsi luar biasa bagusnya. Di Denpasar juga ada KPA, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Denpasar luar biasa bagusnya. Coba di daerah lain, misal kabupaten lain itu, orang KPA mati, tidak jalan itu. Yang dinasnya misalnya tes HIV-nya ada satu puskesmas saja, padahal ada puskesmas banyak di sana. Denpasar sudah luar biasa bagusnya, tapi tidak akan cukup bisa menanggulangi tanpa bantuan dari masyarakat, tanpa bantuan dari stakeholder yang lain. Nah, bagaimana melibatkan inilah yang susah agar semua orang ngerti lah. Karena ini kan terkait banyak kaitannya, misalnya terkait dengan polisi, Pol PP misalnya dari segi anggaran ke desa-desa itu untuk menyuruh desanya agar mau menganggarkan ini OPD yang mana harus memerintahkan kan gitu. Semua terlibat sebenarnya harus bekerja sama semua baru bisa. Makanya saya selalu bilang omong kosong kalau di tahun 2030 kan ada program 3-0 namanya. Zero infeksi baru, zero yang meninggal karena HIV dan zero diskriminasi. Kalau diskriminasi ya bisa kayaknya. Diskriminasi. Tapi zero infeksi baru kalau masih modelnya begini agak berat kayaknya. Kalau masih model kayak sekarang ini tidak semua lah masyarakat ikut terlibat, dan semua OPD ikut terlibat, dan semua stakeholder lah ikut terlibat. Kalau terlibat cuma setahun sekali ya susah lah. Ya. Nggak mungkin tuh zero karena HIV. karena kan semua kalau udah berbau seksual itu di Bali, di Indonesia lah ya. Ya pokoknya engal aja viral gitu makanya. Karena ada heboh masalah apa misalnya video-video mesum gitu cak heboh ada. Karena memang mungkin kebutuhan seks itu sangat penting bagi manusia sekarang. Kebutuhan biologis. Biologis tuh ya itu. Ya maksudnya dari segi penanggulangannya sebenarnya kan bisa ditekan kalau semua sadar, semua mau bekerja dengan hati lah seperti itu. Ya kalau hanya asal-asalan kan tidak bisa. Denpasar aja udah luar biasa, tidak sanggup. Kalau di Dinkes itu udah saya lihat sudah hampir punya tenaga 100, sudah hampir 100-nya habis sudah kalau di Dinkes KPA. Karena makanya saya bilang semua harus terlibat baru bisa. Karena ini ada terkait dengan semua lini. Kalau spa plus itu ada nggak yang HIV terapisnya? Pokoknya apa aja ada. Ada ya. Apa aja ada. Karaoke gitu. Kerja di mana aja ada susah disebutkan. Pokoknya di semua ini ada. Jangankan yang begitu, orang ibu rumah tangga banyak yang positif. Ibu rumah tangga tertular? Iya dari suaminya. Dari suaminya. Iya. Ibu hamil ada misalnya itu kan dapat dari suaminya. Jangankan yang di spa, yang ibu hamil aja ada gitu misalnya yang di spa karaoke. Di mana-mana ada. Ya kita tidak. Makanya kita tidak perlu di mana ada positif, yang penting kita bisa menjaga diri kan itu sebenarnya. Kalau kita sudah berganti-ganti pasangan, ayo dong
gunakan kondom. Tapi kalau bisa kan be faithful-nya, setia sama pasangan. Tapi kalau yang tetap tidak bisa, ya mulai aja seng sangit nanggang buang aja kondom nggak kan itu. Kondom yang masih muda, yang masih belum menikah ya jangan melakukan hubungan seks, kan begitu teorinya. Teorinya. Iya kita. Kalau bisa, kalau ini kan pilihan namanya. Ya yang ditawarkan dulu ini, ditawarkan dulu be faithful, ditawarkan dulu abstinen, jangan melakukan hubungan seks. Bagi yang sudah menikah be faithful. Tapi yang tetap harus berganti-ganti ya gunakan kondom. Tidak ada pilihan lain. Nah sekarang ada lagi satu yang namanya PrEP untuk mencegah selain kondom. Bukan mengganti kondom. Kondom hanya untuk menambah. Kalau misalnya pekerja seks ada dapat tamu 5-4 pakai kondom, 1 tidak pakai. Nah inilah dengan PrEP ini bisa mencegah. Gitu. Bukan mengganti kondom. Baru minum PrEP, obat PrEP ini kondom ditiadakan dah. Obat nih PrEP nih? Obat sama obatnya dengan ARV itu. Tapi namanya kalau di sebelum kita positif dipakai PrEP. Iya. Oke. Ya gitu aja sih sebenarnya. Ya, harapan kita kan ya semualah. Makanya ada setiap tahun ada peringatan Hari AIDS itu kan untuk menyadarkan masyarakat sebenarnya, menyadarkan masyarakat terutama anak remaja dan masyarakat itu agar mereka ikut dalam penanggulangan, ikut menjaga dirinya sendiri. Sekarang kan temanya satukan langkah cegah HIV, kemudian semua setara akhiri AIDS gitu. Setara itu kan setara dapat semua layanannya sama gitu. Semua mendapat pelayanan yang sama-sama lah bareng-bareng mencegah HIV kan gitu. Iya. Gitu. Temanya kan itu yang tahun ini. Itu setiap tahun dilakukan untuk Hari AIDS sedunia itu. Iya. Berarti poinnya kalau mau berjajan sembarangan pakailah kondom, terus jangan memandang orang. Kalau kita kena HIV, AIDS tuh hidup itu udah selesai, kan nggak gitu? Nggak begitu sekarang, karena sudah ada. Bukan gini, pokok dengan siapapun kalau kita berganti-ganti, karena kita tidak bisa membedakan orang ini HIV dan tidak. Oh, nggak ada cirinya sama sekali? Sama sekali nggak ada. Kecuali kalau ada awal-awalnya kena sudah nggak, sudah ke fase AIDS. Nah itu nanti kalau diare tidak sembuh-sembuh, batuk tidak sembuh-sembuh, itu bisa kanker kulit, bisa jamur di mulut, itu kan sudah ke fase AIDS baru muncul gejala-gejala, dan itu pun gejalanya tidak khas kan, tapi harus tes juga. Tapi dari 1 sampai 5 tahun ini, 1 sampai 5 tahun kan tidak tahu orang ini positif dan tidak. Dirinya aja tidak tahu, apalagi orang lain. Dirinya yang positif aja tidak tahu. Gimana orang lain mau tahu? Tidak bisa. Makanya kalau kita mau ganti-ganti pasangan harus menggunakan kondom itu saja. Oke. Nah dari yang positif HIV ini ada nggak dari kalangan, misalnya dari kalangan mana saja ada? Ya, PNS ada. Apa aja ada. Nah, orang pejabat. HIV kan tidak melihat pejabat, tidak melihat pekerjaan. Enggak, yang terdata di melihat perilaku ada. Dari semua kalangan. Pokoknya semua kalangan ada. Semua kalangan ada. Ini kan tidak memandang pekerjaan, saya bilang. Ini perilaku. Kalau perilakunya pejabat itu berganti-ganti pasangan ya bisa tertular. Kalau perilakunya polisi berganti-ganti pasangan ya bisa tertular. Dari petani sampai yang kelas yang macam-macam sudah ada ya. Di kantor gubernur ada nggak? Ya pokoknya di mana-mana ada. Ada ya. Pokoknya di mana-mana ada yang positif. Ya, pasti ada. Pokoknya di mana-mana pasti ada. Berarti karena dia itu jumlahnya udah saking banyaknya ya di mana-mana. Pelanggan gini kan pelanggan mencari obat HIV dari sana juga bisa Pak Dewo lihat mungkin ya. Ada nggak ya yang kalau orang-orang yang punya kalangan menengah ke atas kan cenderung malu biasanya ya. Malu dia. Ada yang sembunyi-sembunyi ngambilnya. Ngambil gimana sembunyi-sembunyi? Dulu semasih Prof almarhum ada dia ngambilnya langsung ke ruangan bos saya, ngambil sendiri. Ditaruh oleh dokternya, kalau dia mau ngambil ditelepon lah bos saya, nanti naruhnya di meja bos saya itu, nanti dia yang ngambil. Dia ngambil sendiri, ngambil sendiri ke ruangan bos saya. Berarti di Ketip Raja itu ada ruangan khusus, kalau ada orang masuk ruang ini berarti udah pasti dia positif gitu. Iya, kan dia ngambil obat di ruangan itu kan pasti orang positif. Gitu. Ya. Ya jelas kita tidak mendiskriminasi apa pekerjaannya. Tapi kan perilaku. Meskipun tes di Ketip Raja positif,
privasi itu pasti akan dijaga. Iya, karena dari awal dari konseling sudah dijelaskan bahwa hasilnya akan dirahasiakan. Tidak boleh ada orang tahu kecuali Anda yang buka sendiri. Iya. Ke keluarga aja kita tidak boleh ngasih tahu kecuali. Gitu ya? Iya. Keluarga nggak boleh. Dia yang harus ngasih tahu keluarganya. Kalau dia tidak sanggup ngasih tahu, minta tolong kita yang jelaskan. Tapi kalau kita langsung menjelaskan tidak boleh. Nggak boleh. Oke. Semua atas persetujuan. Semua atas persetujuan klien. Ya. Kalau kliennya memang berani, kepada siapa aja boleh dibuka. Ada nggak misalnya hasil tes tuh bisa gini misalnya Pak Dewa, ada tes, ada yang bilang Pak nanti kalau hasilnya positif bilang ubah ya biar negatif gitu. Nggak ada. Untuk apa? Murni itu ya. Orang hasilnya sehabis tes biasa langsung dirobek-robek, nggak ada. Kan gini misalnya kan fenomena sekarang itu kan agak ribet. Misalnya orang itu mau menikah, kita sama-sama tes dulu yuk. Kalau negatif kita nikah dah semua. Kalau kamu ada yang positif kita nggak jadi nikah. Nggak ada. Walaupun ada yang minta gitu kan nggak bakalan dikasih. Siapa yang berani ngasih? Nggak ada. Iya. Nggak mungkin lah. Oh berarti hasil tes saya murni semua itu berarti ya dulu itu ya. Nggak mungkin kliniknya berani macam-macam begitu. Nggak boleh ya. Harus hasil positif ya positif dikasih, kalau negatif ya negatif. Masalah kesehatan soalnya Mbak. Ya. Oke. Apalagi ya yang menarik seputar HIV. Kalau di Bali 32.000 berarti paling banyak itu kan di Denpasar Pak. Denpasar nomor 1, Buleleng kayak nomor 2. Denpasar aja udah 14, hampir setengahnya Denpasar sudah. Iya, hampir setengahnya ya. Denpasar ngambil. Karena tiang sempat. Denpasar itu kan karena karena pendatang banyak, kedua karena pelayanan yang bagus. Jangan salah nanti kalau di daerah lain sedikit karena layanannya sedikit. Denpasar layanan kalau mau tes IT gampang, kalau mau tes. Saya dulu pernah ngobrol sama Kadis Kesehatan Bu Sri Armini masih Bu Sri Armini masih. Udah pensiun. Udah pensiun. Berarti beda sekarang ya. Sekarang PLT Bu Indarti. Oh, sama Bu Sri Armini dulu pernah saya diomelin dulu. Bu, gimana nih Bu? Paling besar Denpasar. Oh, Erwin jangan salah Erwin, orang ini kita ini paling bagus layanannya di Denpasar dan orang-orang tes ke Denpasar. Ini bukan nilai domisili, nilai angkat tes berdasarkan tempat tes. Misalnya orang dari Buleleng tes di Denpasar, masuk Denpasar. Masuk Denpasar kan. Makanya klien kita ada dari Karangasem, dari Negara, dari Bangli, dari Gianyar. Itu makanya kan. Tes di sini artinya kan masuk itu, datanya di sini. Angka yang tes di Denpasar itu loh sebenarnya. Yang tes di Denpasar ya. Karena layanan kita bagus. Yang ngambil obat dari Bangli ke Denpasar. Ke tempat saya dari Gianyar ke Denpasar. Saya diomelin dulu sama Bu Kadis. Ya. Bu, saya paling besar ini Bu. Gimana nih Bu? Dari Tabanan ke sini ngambil obat. Kenapa takut di Tabanan? Nanti takut ketahuan Pak, kesini aja jauh. Gitu dia. Gitu, kalau di sana mungkin ada tetangga, ketemu, itu kan takut ya. Kesini dia ngambil obat. Ya akhirnya masuk data di Denpasar gitu. Iya. Nah Pak Dewo sendiri, kenapa Pak Dewo mau jadi bergerak di bidang HIV ini? Kalau boleh tahu. Ya awalnya sih enggak sadar ya, enggak tahu. Awalnya kan diajak ini ya yang almarhum lah. Wirawan ya di awal itu ada pengalaman keluarga atau ikut penelitian itu penelitian dari awal itu untuk mengetahui yang mana yang paling berisiko menggunakan kondom yang tahun 91 itu. Ya memang sih ada keluarga sedikit tapi kan memang butuh tenaga untuk penelitian kita ikut dulu gitu. Akhirnya membentuk yayasan ya langsung ikut di sana. Oke. Ya ginilah kerja di LSM itu harus saya bilang tadi itu kan harus nggak semua orang bisa Pak ya, harus bekerja dengan hati lah. Kayak saya tuh pekerjaan pokoknya apapun diambil gitu, nggak ada istilah ini kerjaannya harus ini harus ini, enggak. Saya harus dengan hati Pak. Gimana emangnya ngurus orang ODA ini sulitnya gimana Pak? Ya sulit, kadang-kadang kan klien komplain, kita harus sabar, ada klien marah-marah. Marah-marah karena apa dia Pak? Ngantri sedikit aja kadang-kadang marah, judes, kadang bentak-bentak gitu. Kadang-kadang bentak, ada antrian sedikit. Iya. Macam-macam lah pokoknya. Ya
Kita harus sabar lah seperti itu. Di samping itu kerjaan kita kan tidak mesti harus siang gitu. Kadang-kadang ada malam, keluar malam, ada klien nelpon malam-malam, ada yang misalnya pernah klien dari mana itu Oda dulu, Sanur kalau tidak salah itu. Setiap 1 jam WA, nelpon dia gitu. Kita harus layani kan. Dia nanya karena awal-awal mulai pakai obat kan, sekarang udah meninggal. Awal mulai pakai obat dia tidak bisa makan katanya, lemas macam-macam lah. Pokoknya terus dia ketakutan ya, terus dia nelpon ya. Yang itu harus sabar. Oke. Nah, Pak Dewa berarti sering ke tempat-tempat yang lokalisasi gitu kan? Ya, pokoknya kemana-mana ya, ke desa-desa penyuluhan. Malam-malam juga sering, Pak Dewa? Iya, kalau pekerja saya biasanya bukanya kan malam. Berarti malam juga kan malam. Monitoring lah. Bikin janji untuk tes besok, ke sekarang janjian misalnya kemana gitu. Besok mau penyuluhan janjian kemana, kan begitu petugas lapangannya biasanya. Iya. Ya, memang semua begitu. Kecuali yang LSL baru bisa lebih banyak lewat online, lewat micet, lewat aplikasi. Tidak perlu ke lapangan. Kalau yang dia penyuluhannya lebih banyak media sosial gitu. Iya. Itu dah yang online ini bahaya nih. Kalau waria itu kayak Dewata yang menjangkau waria. Tingkat positif HIV-nya gimana? Kalau jauh waria lebih tinggi dibanding dengan. Kalau di waria di Denpasar iya, jauh lebih tinggi. Berapa persen dari tingkat positifnya kalau waria? Di atas 50% lah. Di atas 50%. Teman-teman waria. Karena waria teman-teman waria itu tidak beda, mobilitasnya rendah. Beda dengan pekerja seks dengan LSL. Kalau pekerja seks sekarang di sini 3 bulan, besok sudah ada 3 bulan udah ada. Kalau waria ya orangnya itu aja terus dari zaman dulu, enggak berubah. Mungkin tambah mobilitasnya kecil sekali. Yang itu aja terus. Beda dengan LSL, orangnya berganti-ganti. Bisa di Sulawesi, bisa di Jakarta, bisa di mana-mana pindah. Tuh. Pekerja saya juga begitu. Sekarang di Bali 3 bulan, pindah ke Bandung 3 bulan, pindah ke Jakarta 3 bulan, lagi pindah ke Bali. Kan mobilitasnya tinggi jadinya. Tuh. Oh, ya. Berarti pekerja seks nikah diwajibkan tes per bulan gitu Pak Dewa ya? Diwajibkan? Sebenarnya yang saya minta mewajibkan itu adalah pengelolanya dia. Pengelolanya. Kita tidak mewajibkan. Kita hanya menganjurkan. Tidak bisa saya memaksa-maksa mereka untuk tes. Tetapi kita berharap pengelolanya mewajibkan anak buahnya untuk tes setiap 3 bulan sekali atau setiap 6 bulan sekali, mewajibkan anak buahnya untuk menggunakan kondom. Itu sebenarnya kita sih hanya memberikan edukasi, menganjurkan, ngajak tes gitu aja. Ada nggak kartu misalnya ada orang ingin dari PSK, ada nggak tanda dia positif atau negatif gitu? Diberikan kartu oleh yayasan? Nggak ada. Kita kan bilang orang itu rahasia. Oh, rahasia ya. Status tidak boleh dibuka, status IP. Nggak boleh. Ya. Jadi labelin ya maksudnya. Ada pekerja saya yang positif kasih label ini. Nggak, maksudnya kan misalnya ada tamu, Mbak punya kartu bebas HIV gitu. Misalnya ada pekerja seks tuh kartu bebas HIV nggak ada ya. Nanti kan sekarang dikasih kartu bebas, besok dia bisa positif kan. Oh iya. Besok udah pakai kondom, besok dia kena kan bisa positif. Ruwet juga ya kalau ya dikasih itu ya. Dan yang bandel-bandel gini sebenarnya yang pelanggan juga banyak yang bandel yang sudah positif tidak mau. Saya punya klien dari Gianyar tuh minum obatnya cuma 2 minggu udah tidak minum lagi, udah meninggal sekarang. Meninggal? Tidak mau dia Mbak. Lanjut. Dia pekerja seks? Enggak, maksudnya pelanggan. Oh, dia pelanggan. Bapak rumah tangga dari Gianyar. Dulu kita mobile ke Padanggala. Ketemulah bapak itu tes, positif dia. Minum obatnya cuma 2 minggu kalau tidak salah. Udah tidak minum lagi, sekarang beritanya udah meninggal. Tidak mau dia minum, tidak tahu kenapa alasannya padahal sudah dijelaskan. Dia udah haid berarti pas haid. Sudah meninggal. Udah meninggal sekarang. Itu maksud saya bukan yang bandel-bandel tidak mau minum obat, bukan pekerja sih aja, pelanggannya juga beberapa ada yang putus obat, ada mau minum obat itu maksudnya. Berarti kalau nggak minum obat pasti meninggal.
Ya, semua orang akan meninggal, tetapi meninggal karena HIV ini. Iya. Ya, tidak minum obat, virusnya semakin banyak, ke fase akhir dia meninggal. Pasti itu. Perjalanannya kan memang begitu. Iya. Sebenarnya kan tidak mesti pekerja saja. Dulu memang pekerja gini penyebarnya. Sekarang kan masyarakat sudah banyak yang positif, orang selingkuh, orang banyak. Nah, akhirnya orang selingkuh itu juga kan, orang selingkuh juga rawan kan? Ya sama kan, misalnya ada ibu rumah tangga yang suaminya udah meninggal karena HIV kan, ya misalnya selingkuh gitu, sudah positif juga ya selingkuh kan, bisa kan, bukan pekerja kan, tidak mesti harus pekerja sekarang. Ini udah cowok juga laki-laki kan tidak mesti harus pekerja bisa selingkuh dia mengenain istri orang. Kalau seks oral bisa menularkan nggak? Kan begini, prinsip penularan itu kan ada 4. Virusnya harus keluar, virusnya harus cukup, virusnya harus banyak, virusnya harus masuk. Sekarang bisa dilihat kalau dari oral itu salah satu aja tidak dipenuhi, ini tidak bisa menular. Di dalam oral itu virusnya bisa masuk ke kita. Virusnya masuknya bisa lewat? Ya, bisa keluar nggak itu misalnya? Agak susah kalau ada luka misalnya. Kalau ada luka baru bisa. Gitu, misalnya. Berarti oral lebih kecil kemungkinan daripada penetrasi. Ya, yang kalau yang lewat anus, lewat hubungan seks biasa itu jauh lebih tinggi. Memang bisa kalau oral, kalau itu jauh lebih kecil. Karena ada 4 prinsip itu. Virusnya sebanyak, virusnya harus cukup, virusnya harus bisa bertahan. Makanya kita tidak boleh mendiskriminasi orang yang sudah positif, karena mereka tidak akan menularkan ke kita kecuali kita melakukan yang 4 hal tadi itu, hubungan seks, jarum suntik, narkoba. Makanya bagaimana kita menghapus diskriminasi, menghilangkan diskriminasi sekarang ini, ya memberikan edukasi. Di kantor saya kan banyak orang positif. Setiap hari saya berjabat tangan. Iya. Kalau jabat tangan dengan orang positif kan nggak menular. Ya itu makanya kan tidak perlu didiskriminasi orang yang positif. Ngapain didiskriminasi? Itu dah yang rasanya sekarang itu mau mendengar orang, ini kena air, ngeri, seolah-olah baru sentuh hanya bisa tertular kan? Ya orang dulu udah ngerti, sekarang udah banyak yang ngerti. Beberapa masih banyak yang belum paham, dikira sentuhan masih bisa menular, padahal enggak. Iya. Memandikan jenazah itu masih enggak sebenarnya, karena virus itu sudah mati dalam waktu 4 jam. Iya. Sebenarnya kalau memandikan jenazah kan harus pakai sarung tangan, biar jenazah apapun, bukan jenazah. Pokoknya jenazah orang meninggal dengan sarung tangan kan aman, tidak perlu lagi kalau ada was-was gitu. Iya, benar. Apalagi orang hidup, orang mati aja didiskriminasi, orang hidup lagi. Nah, tahun 2030 diusahakan diskriminasi udah tidak ada lagi. Gitu. Oke. Ada Pak Dokter, Pak Dewa cerita tadi orang dari Denpasar, istrinya periksa positif waktu sama setelah ditelusuri sama laki-laki gitu, selingkuh. Bedak positif. Belum. Gimana positif. Itu ceritanya? Dulu ada ibu-ibu yang datang. Ya, kan ini menceritakan yang laki-laki kan. Ya, ini bisek kan. Yang bisek maksud saya begini, ibu-ibu juga harus waspada sama suaminya, karena ada suaminya yang di rumah punya istri, di luar dia punya suami. Inilah ibu-ibu datang bahwa suaminya sering pulangnya terlambat. Setelah dicek, wah dia punya pacar laki-laki juga gitu. Di Denpasar nih? Iya, di Denpasar. Banyak yang begitu. Banyak yang bukan pokoknya banyak dapat cerita seperti itu, berarti ada lah gitu. Bukan sebanyak-banyak yang sejumlah. Banyak itu kan gini juga ya. Nggak, setahu Pak Dewo kan sering yang sama ngobrol sama LSL. Kenapa kamu gini? Alasannya gara-gara apa, Pak Dewo? Ada yang korban. Karena diperkosa lah istilahnya dulu. Dia awalnya waktu kecil dulu diperkosa. Dijual misalnya gitu. Dijual ada maksudnya? Yang dijual. Ada yang gitu. Di teman saya yang kerja di kantor kan dijual dulu di Jakarta. Dia sama temennya ditawarkan ke orang, dibayar mahal, akhirnya ya kesenangan. Dan yang ini mau dia? Iya kan, karena enggak ngerti gitu. Ada yang karena memang begitu, karena yang coba-coba mungkin. Karena memang bawaan kan macam-macam. Penyebabnya kan macam-macam. Iya. Kalau yang memang bawaan itu aja susah untuk dikembalikan. Paling banyak gara-gara apa katanya? Tidak tahu juga ya. Tidak tahu. Artinya yang beragam ya. Pokoknya beragam lah. Ada yang macam-macam. Nah, isen gumi lah istilahnya. Ya. Nggih,
Sukses semua nih Pak Dewa. Ya, Sudah sharing, sudah berbagi. Semoga masyarakat lebih aware lagi lah. Dan yang paling penting kan kalau yang masih suka jajan itu ingat pakai kondom. Dan yang merasa pernah melakukan seks berisiko, jangan ragu-ragu tes ya, gitu. Itu yang paling penting. Dan ya. dapat Pokoknya gratis. yang satu, yang pencegahannya abstinen, jangan lakukan hubungan seks yang belum menikah, yang sudah menikah be faithful, setia sama pasangan, yang masih tetap ganti-ganti pasangan, gunakanlah kondom. Dan yang sudah berisiko, silahkan tes di puskesmas, banyak sekali ada depan tes di semua puskesmas. Itu aja. Okay. Dan obatnya sudah ada. Kalau yang positif, tidak usah khawatir, obatnya sudah ada dan gratis. Salahnya ngomongin zaman sekarang ini waktu G20 ini kan banyak fenomena sisi lain soalnya Pak Dewa. Itu ada oknum pas pampres memperkosa bininya, terus ada oknum polisi nyari micet di Bidado, bunuh. Berarti ya itulah makanya kan harus menggunakan kondom kalau yang begituan ya. Oke Pak Dewa. Ya. Sukses semua Pak Dewa. Semoga sehat selalu. Ya. Semoga biar tetap bisa mengedukasi masyarakat di Bali dan semua harus bisa mengedukasi, semua harus bisa terlibat penanggulangan ini. Itu aja sebenarnya. Siap Pak Dewa. Rayu Pak Dewa. Sama-sama.